Baik, pada pertemuan keempat kita akan membahas mengenai obligasi ya. Kalau minggu kemarin kita membahas mengenai saham, minggu ini kita membahas mengenai obligasi. Nah, bedanya apa kan? Saham sama obligasi minggu kemarin juga udah saya jelaskan ya. Jadi kalau saham itu dia memberikan hak kepemilikan ya untuk saham biasa, sedangkan kalau obligasi itu tidak memberikan hak tersebut gitu. Tapi kalau obligasi itu lebih kayak dia itu surat utang ya. Saham itu dia tidak memberikan bunga, tapi kan dia kan memberikan keuntungan atau kerugian saham ya, diperoleh dari kenaikan atau penurunan harga saham. Sedangkan kalau obligasi itu si investornya itu mendapatkan bunga yang tetap yang disebut dengan kupon ya. Jadi kalau misalnya di obligasi itu kalian sering ngedenger kupon-kupon, itu adalah bunganya ya. Nah, si obligasi ini itu biasanya itu dia disebutnya itu adalah investasi dengan pendapatan yang tetap gitu. Karena besarnya bunganya biasanya tetap ya. Oke, next. Ini tadi udah saya jelasin. Jadi obligasi itu adalah utang jangka panjang gitu yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga tetap yang ada gitu. Nah, bunga yang diberikan obligasi itu sering disebut dengan namanya kupon. Ya, tadi udah saya jelasin ini ya. Obligasi termasuk dalam investasi pendapatan tetap atau sekuritas pendapatan tetap. Tapi tidak semua obligasi itu ada kuponnya, ada bunganya. Kita suka dengar ada namanya zero kupon gitu ya. Berarti si obligasi itu tidak memberikan bunga, tidak membayarkan bunga. Nah, ini ada yang namanya kode obligasi. Jadi kalau misalnya kalian lihat di pasar modal gitu kan, itu biasanya ada kodenya nih obligasi ini ya. Jadi kodenya seperti ini gitu. Jadi 4A pertama itu merupakan singkatan nama ya kan dari si perusahaan yang menerbitkan obligasi. Terus B ini adalah kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan. C ini adalah tipe obligasinya ya kan, apakah dia bonds, apakah dia convertible bonds yaitu bonds yang bisa dikonvert ke saham, apakah dia W adalah bonds with warrants, T medium term ya notes gitu, Y dia money market atau M miscellaneous. Nah, untuk kode E-nya ini itu adalah untuk tipe suku bunganya. Apakah suku bunganya fix? Apakah suku bunganya Oke, saya ulang ya, maaf. Jadi kalau yang E itu adalah tipe dari suku bunganya gitu kan. Kalau dia kalau F itu berarti fixed rate, kalau Z itu adalah zero rate tadi yang saya bilang ya. Jadi si obligasinya itu dia itu tidak memberikan bunga. Kalau fixed rate itu berarti bunganya itu akan selalu tetap. Nah, bisa juga dengan fee. Kalau fee itu dia bunganya itu floating, mengambang, berubah-berubah gitu. Ya, untuk F sama G ini adalah kode dari scriptless-nya. Nah, untuk contohnya itu bisa kalian lihat di halaman 233 ya. Oke. Nah, ada yang namanya itu obligasi seri atau obligasi termin. Nah, kalau seri itu jadi suatu kelompok obligasi yang obligasinya akan jatuh tempo berurutan gitu. Satu atau lebih obligasi akan jatuh tempo periode berikutnya setelah satu atau lebih obligasi lainnya itu jatuh tempo. Jadi obligasinya itu diterbitkannya itu secara berkelompok gitu. Jadi misalnya kalau di sini adalah PT Astra ya, dia menerbitkan obligasinya itu serinya itu A, B, C gitu. Nah, untuk yang seri A itu jatuh temponya itu adalah 28 Oktober 2005 gitu. Nah, untuk yang seri B itu akan jatuh tempo 3 bulan kemudian. Ya, berarti Januari 2006. Nah, untuk yang tipe C gitu, nah jatuh temponya itu akan 3 bulan kemudian lagi gitu dari tipe yang B. Jadi 26 April 2006 gitu ya. Jadi di sini sekelompok obligasi yang dia itu jatuh temponya
itu pada periode berikutnya yang sudah ditentukan, entah 3 bulan, entah 6 bulan, entah 4 bulan ya. Nah, ada yang namanya adalah obligasi termin. Kalau obligasi termin ini obligasinya itu, sekelompok obligasinya itu jatuh temponya itu bersamaan semua waktunya gitu, sama waktunya. Ya, itu bedanya ya. Jadi kalau yang seri dia jatuh temponya itu pada periode-periode selanjutnya, sedangkan kalau yang termin itu dia jatuh temponya itu waktunya itu bersamaan. Oke, ini macam-macam obligasi ya. Ada yang namanya obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini tuh sering disebutnya itu adalah SUN gitu, surat utang pemerintah. Nah, biasanya si obligasi pemerintah ini waktunya itu tuh jangka panjang gitu. Sifatnya sama kayak obligasi perusahaan, cuman ya bedanya cuman yang nerbitinnya aja gitu, pemerintah. Jadi kalau dipikir-pikir ya obligasi pemerintah itu lebih aman ya dibandingin dengan obligasi perusahaan biasa ya, karena kan yang menerbitkan pemerintah gitu. Jadi kita ada jaminan bahwa akan balik gitu kan uang kita yang kita investasiin. Nah, ada juga yang namanya ORI, Obligasi Retail Indonesia gitu. Nah, ini juga obligasinya itu diterbitkannya oleh negara, dijualnya kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjual gitu, bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk gitu. Jadi misalnya saya mau invest ORI gitu, nah sekarang tuh ORI lagi buka, nah saya bisa belinya tuh melalui BNI bisa, melalui BCA bisa. Jadi kita belinya itu melalui lembaga keuangan yang ditunjuk oleh negara gitu. Nah, si ORI ini biasanya diterbitkan oleh negara itu tujuannya itu untuk membiayai anggaran negara, terus mendiversifikasi sumber pembiayaan dan mengelola portofolio utang negara gitu. Kalau di sini ada keuntungan dari kita invest ke ORI ya. Jadi kalau di ORI itu biasanya tingkat bunganya itu lebih tinggi daripada bunga deposito. Nah, resiko ORI juga relatif kecil ya kan, karena kan yang nerbitin itu kan negara ya. Terus ORI itu cukup liquid dan mudah dicairkan gitu. Nah, ORI yang terakhir kemarin ini lagi keluar itu malah bisa dijual ke pasar sekunder ORI-nya gitu ya. Yang ketiga adalah yang namanya municipal bonds. Municipal bonds adalah obligasinya ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah gitu. Sedang kalau ORI sama SUN oleh pemerintah pusat, kalau si municipal bonds ini oleh pemerintah daerah. Nah, biasanya pemerintah daerah ini juga mengeluarkan si obligasi ini untuk pembiayaan modal, kayak misalnya ngebangun jalan raya gitu kan, perumahan rakyat, universitas gitu. Nah, pendapatan dari pembiayaan modal ini nanti yang akan digunakan untuk membayar kembali utang obligasinya ke rakyat. Nah, yang terakhir adalah obligasi perusahaan. Nah, ini nih yang biasa nih ya, yang biasa diperjualbelikan di pasar modal nih, yaitu surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo ya, dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang udah ditentuin di obligasinya gitu. Nah, untuk obligasi perusahaan ini biasanya itu dilindungin dengan bond indenture, yaitu janji perusahaan si penerbit obligasi untuk mematuhi segala ketentuan yang dituliskan kepada pihak tertentu yang dipercaya. Oke. Nah, next adalah pasar obligasi. Nah, di mana sih obligasi dijual gitu kan ya? Ya, obligasi diperdagangkannya di pasar modal, khususnya di pasar obligasi. Nah, kita masuk, kemarin kita belajar nilai saham, sekarang kita masuk ke nilai obligasi. Nah, obligasi ini ada 3 nilai, yaitu nilai maturity, nilai pasar, sama nilai intrinsik. Nah, kalau nilai maturity itu adalah nilai pada saat jatuh tempo. Ya, nih, nilai maturity adalah nilai jatuh tempo atau nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo gitu. Jadi ya nilai prinsipalnya gitu, si nilai pokoknya ya.
Nah, kalau untuk nilai pasar adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Sama seperti nilai pasarnya saham, ini ditentukan oleh penawaran sama permintaan ya pada saat transaksi gitu. Oke, ya benar. Oke, selanjutnya adalah nilai intrinsik. Ya, nilai intrinsik itu sama seperti saham, merupakan nilai yang sebenarnya. Ya kan, kalau kemarin waktu pas nilai saham, nilai intrinsik itu kita nyari pakai dua metode ya, fundamental sama teknis, ya kan. Nah, kalau nilai intrinsik obligasi ini oh ya, kalau yang fundamental kemarin kan kita ada yang pakai present value, ada yang pakai price earning ratio ya. Nah, untuk nilai intrinsik obligasi ini kita pakai nilai yang present value gitu. Jadi pakai nilai present value, nilai masa depan yang kita present value kan gitu ke sekarang ya. Jadi nilai intrinsiknya nih kalau kita lihat dari rumus yang ini gitu kan ya, si K ini adalah nilai kupon ya kan. Nilai kupon itu apa? Tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai par obligasi. Jadi ini adalah bunga ya. Jadi ini adalah bunga, K ini adalah bunga yang akan didapatkan oleh investor ya, dengan tingkat bunga I gitu kan ya. Jadi K itu adalah I dikalikan dengan nilai par. Ya, berarti K ini nih dari K1 sampai Kn ini adalah apa? Adalah bunga yang akan diterima oleh investor, ya kan? Ditambah dengan nilai jatuh tempo obligasi. Ini adalah prinsipalnya gitu. Jadi kalau kalian udah belajar akuntansi, kalau kita mencari present value dari si obligasi, nah ini nih ya, jadi ini adalah present value dari si bunga ya kan, kita pakai present value annuity biasanya, sedangkan NJTN ini adalah present value dari prinsipalnya. Jadi kan prinsipalnya kan akan kita bayar, kita akan menerima prinsipalnya itu kan tahun ke N gitu kan ya, tahun ke 10 misalnya. Nah, kita present value kan. Terus bunga-bunga yang akan kita dapatkan per periodenya selama 10 tahun itu juga kita present value kan, kita bawa nilainya ke nilai sekarang. Itu adalah nilai intrinsik dari obligasi. Nah, untuk nilai intrinsik obligasi ini, kalau misalnya rate-nya tetap, ya kan, fixed rate, itu berarti kan ini kita bisa langsung pakai annuity ya kan. Tapi kalau misalnya ada obligasi yang si floating rate gitu, jadi rate-nya itu berubah-ubah, berarti kan dari K1 sampai K sekian itu kan berubah-ubah kan gitu. Nah, itu nanti ada caranya juga, kita pakai pakai trial and error, tapi saya nggak terlalu ke situ ya. Jadi yang penting kalian tahu aja gitu logika dari si nilai intrinsik ini gitu. Jadi sebenarnya ini adalah nilai-nilai dari uang yang akan kita dapatkan dari obligasi ini, kita bawa ke masa sekarang. Oke, kita ke hasil obligasi. Nah, hasil obligasi itu ada 3, ada current yield, hasil sekarang, ada yield to maturity, hasil sampai maturity, ada yield to call, hasil sampai ditarik ya. Kalau misalnya nilai sekarang itu adalah diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Jadi contohnya kayak yang misalnya yang di buku gitu kan ya. Si obligasi Astra ini dia membayar bunga kuponnya itu 13,375%. Nah, hari ini dijual dengan harga 89,25%. Ya udah tinggal kita bagi aja gitu ya. Jadi tinggal kita bagi aja, berarti ini kan kita kalikan ke 10.000 ya gitu. Jadi 133.750 dibagi dengan 892.500. Jadi nilai sekarangnya adalah 14,986%. Nah, kalau yield to maturity itu adalah tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai dengan jatuh tempo. Jadi ini sama rumusnya, yield to maturity itu sama dengan nilai intrinsik ini nih ya. Kalau misalnya kalian lihat itu sama. Jadi K itu adalah
K-nya itu adalah juga sama nilai kupon, ya kan. Nah, yield to maturity-nya itu dihitungnya dengan cara trial dan error gitu ya. Lalu yang ketiga adalah yield to call, adalah hasil obligasi gitu, return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasinya itu ditarik kembali gitu. Jadi sebenarnya mirip yield to call dengan yield to maturity, cuma perbedaan waktunya aja yang beda. Kalau yield to maturity itu dari sekarang sampai dengan jatuh tempo, kalau yield to call itu dari sekarang sampai kemungkinannya dia itu akan ditarik ya. Oke, untuk yang obligasi sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.